kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sebuah token yang akan launching beberapa jam lagi saat video ini dibuat. Tapi mungkin ketika video ini sudah terupload, tokennya sudah listing mungkin ya. Karena ini gue juga baru nemu, baru dapat info dari teman-teman di grup Telegram. Dan yang mengagetkan gua adalah si tokennya ini tuh langsung listing di 12 exchange besar di dunia gitu loh, dan waktunya beda tipis gitu. Namun mungkin lebih ya, mungkin lebih dari 12, tapi yang gue temukan baru 12. Namun sebelum lebih lanjut, seperti biasa gue ingatkan kembali ya, bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital merupakan investasi yang beresiko tinggi, yang bersifat fluktuatif. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke ya, jadi ini token sebenarnya udah terkenal. Ini adalah token namanya appcoin.com. Sebenarnya kalau gue lihat ini jatuhnya token, tapi gue nggak tahu kenapa namanya coin ya. Karena coin ini kan harusnya berhubungan dengan blockchain, tapi ini adalah sebuah token gitu loh. Ya, jadi teman-teman bisa buka websitenya itu adalah appcoin.com. Webnya simple, hanya begini aja tampilannya. Ya, nah di sini gue akan lihat dari segi coin market cap dulu yang pertama. Nah, di sini kita kalau lihat ya, AppCoin, tickernya itu App. Ini udah masuk coin market cap, harganya 0 karena belum listing saat video ini gue buat ya. Tipenya adalah ERC20 atau Ethereum Token. Ya, ini ada address-nya, nanti akan gue taruh di deskripsi. Dia punya maksimal supply di angka 1 miliar token. Ingat ya, 1 miliar token. Sirkulasi supply yang beredar nanti kita belum tahu berapa. Total supply yang beredar kita juga belum tahu berapa nantinya. Ya, harga juga belum muncul. Nah, di sini kita bisa baca beberapa informasi tentang app tokennya, tapi nanti di sini gue akan translate dulu jadi Indonesia supaya teman-teman juga paham. Kita ngebaca bareng-bareng, ya. Jadi di sini kita kalau lihat apa itu AppCoin. AppCoin adalah token tata kelola atau governance token dan utilitas ERC20 yang digunakan dalam ekosistem app untuk memberdayakan dan mendorong pembangunan komunitas terdesentralisasi di garis depan Web3. Pemegang AppCoin mengatur diri mereka sendiri melalui kerangka tata kelola terdesentralisasi yang mengendalikan AppCoin DAO dan memberikan suara tentang bagaimana dana ekosistem DAO AppCoin harus digunakan. App Foundation mengelola proposal yang disetujui oleh pemegang AppCoin. Nah, jadi di sini kalau kita baca ya, artinya para holder AppCoin ini sifatnya adalah governance. Kita bisa melakukan voting setuju atau tidak setuju terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di ekosistem DAO-nya si AppCoin. Nah, kalau kita ke websitenya, di sini bagian, kalau teman-teman ke bagian proposal, kalau diklik, ya nanti akan muncul di bagian forum AppCoin. Nah, di sini ada beberapa proposal yang diberikan oleh pihak si AppCoin. Nah, teman-teman nantinya para holder bisa melakukan voting ya seperti staking proses, berapa jumlah stakingnya atau pool alokasinya, ekosistemnya, budgeting, DAO, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, lalu kedua, siapa pendiri AppCoin? AppCoin adalah proyek terdesentralisasi yang terinspirasi oleh proyek Bored Ape Yacht Club dari Yuga Labs. AppCoin didirikan untuk digunakan dalam ekosistem app yang sedang berkembang, yang didukung oleh App Foundation. DAO AppCoin bertujuan untuk membangun dan memelihara ekosistem app dengan cara yang adil dan inklusif, menyediakan infrastruktur bagi pemegang AppCoin untuk berkolaborasi melalui proses tata kelola yang terbuka dan tanpa izin. Dewan Administratif di dalam App Foundation akan melaksanakan keputusan anggota DAO AppCoin. Dewan bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari, pembukuan, manajemen proyek, dan tugas-tugas lain yang memastikan ide-ide komunitas mendapat dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi kenyataan. Anggota DAO AppCoin memberikan suara pada anggota Dewan. Nah, di sini nantinya para holder atau pemilik NFT dari Bored Ape Yacht Club mereka mendapatkan airdrop sebanyak 10.000 App Coin ya, atau 10.000 App Token lah. Jadi para pemilik NFT Ape Yacht Club itu mereka mendapatkan 10.000 ya per satu NFT-nya itu airdropnya. Jadi kalau teman-teman tinggal hitung aja nanti sirkulasi yang beredar sekitar berapa. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah nanti para holder yang mendapatkan airdrop ini akan menjual seluruh tokennya ke market atau melakukan dumping atau take profit? Yaitu kita nggak tahu gitu loh. Dan apakah mereka akan tetap nge-hold? Itu kita juga nggak tahu. Karena kita perlu, teman-teman pasti nggak asing ya dengan Bored Ape Yacht Club itu kan bisa dibilang ya kita sebut itu sebagai NFT yang luar biasa mahal sekali di mana para pemiliknya itu menggunakan untuk dikoleksi ya untuk flexing atau untuk
sekedar ya pamer atau kebanggaan tersendiri memiliki NFT Bored Ape Yacht Club. Nah, apakah kalau mereka mendapatkan tokennya, kalau mereka nge-hold itu juga bisa menjadi bahan untuk sekedar flexing atau kebanggaan? Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Ya, jadi pemikiran tiap holder nanti pasti berbeda-beda. Nah, apa yang membuat ApeCoin unik? Nah, ApeCoin adalah token tata kelola ekosistem Ape atau governance yang memungkinkan pemegang token untuk berpartisipasi dalam ApeCoin DAO dan memberi peserta mata uang bersama dan terbuka yang dapat digunakan tanpa perantara terpusat. 62% dari semua ApeCoin dialokasikan ke dana ekosistem yang akan mendukung inisiatif berbasis komunitas yang dipilih oleh anggota DAO ApeCoin. ApeCoin juga memberikan akses ke bagian tertentu dari ekosistem yang tidak tersedia seperti game dan layanan eksklusif. Untuk pengembangan pihak ketiga, ApeCoin adalah alat untuk berpartisipasi dalam ekosistem dengan memasukkan ApeCoin ke dalam layanan game dan proyek lainnya. Ape Foundation dianugerahi NFT 1 oleh Yuga Labs, pencipta Bored Ape Yacht Club. Yuga Lab telah menyampaikan semua hak dan istimewa untuk NFT ini dan karya seni yang mendasarinya kepada Ape Foundation. Anggota DAO ApeCoin dapat memutuskan bagaimana kekayaan intelektual ini digunakan. Nah, berapa banyak ApeCoin yang beredar? Total pasukan ApeCoin secara permanen ditetapkan pada 1 miliar token. Semuanya dicetak sekaligus ya, dicetak sekaligus pada hari peluncuran 17 Maret 2022 atau hari ini saat video ini dibuat, itu akan ada 30,25% yang akan beredar. Persentase ini akan terus meningkat setelah hari peluncuran secara berkala selama periode 48 bulan. Artinya, dari tanggal 17 ini sampai nanti beredar 1 miliar semua di market, itu butuh waktu 48 bulan ya. Berarti sisanya sekitar ya tinggal 100% dikurang 30,25% aja nanti yang akan cair perlahan. Habis itu jumlah ApeCoin yang beredar adalah angka dinamis yang akan terus berubah baik karena jadwal yang disebutkan di atas maupun berbagai faktor pasar. ApeCoin adalah token ERC20 yang diluncurkan di blockchain Ethereum. Akibatnya itu dijamin oleh mekanisme konsensus Proof of Work Ethereum. Ya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih di sini ApeCoin ini bukan koin blockchain ya, bukan ya. Jadi dia bukan koin blockchain walaupun namanya ApeCoin, tapi ini adalah sebuah token governance dan juga utility. Nantinya si ApeCoin Foundation atau Ape Foundation akan menciptakan berbagai project-project ke depannya. Ya, berbagai proyek-proyek seperti NFT, games, DeFi dan lain-lain apapun itu tergantung governance-nya mereka ya. Jadi nanti dana teman-teman yang ketika membeli token itu akan digunakan untuk membangun proyek-proyek tersebut. Dan teman-teman selaku pemegang ApeCoin itu berhak atas governance-nya. Ingat ya, governance-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa, saran gue adalah teman-teman buka websitenya, bikin akun, login, ya teman-teman berpartisipasi dalam ekosistemnya mereka. Sayang banget kalau teman-teman beli tokennya tapi tidak memanfaatkan utilitasnya selaku governance atau selaku hak pemegang. Jadi kurang lebih kayak pemegang saham sih jatuhnya sih ya. Nah, di sini untuk Twitternya, sosial medianya, di Twitternya ini teman-teman bisa lihat ApeCoin ini dia dibuat di Februari 2022, tapi udah punya follower 87.500 follower. Ya, banyak. ApeCoin adalah ERC20 Governance Utility Token yang digunakan untuk desentralisasi community building forefront of Web3 ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lihat ke 12 exchange yang gue temukan yang akan listing ApeCoin ini ya. Jadi mungkin ada lebih dari 12 ya, mungkin ada lebih, tapi yang gue temukan saat ini ada 12. Nah, ini menurut gue luar biasa sekali, belum pernah gue lihat ada token yang langsung listing di awal itu 12 exchange atau lebih ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat Maxi Global. Di sini Maxi akan listing si token app-nya nantinya ya dalam waktu dekat ini. Teman-teman bisa langsung buka aplikasi Maxi-nya, silakan dicek ya. Dia udah muncul, tadi udah ada countdown-nya, tinggal dilihat kapan dia akan listing. Yang kedua exchange besar selanjutnya adalah Bybit. Ya, Bybit juga akan listing ApeCoin. Ini ada di spot market sama perceptual contract ya. Spot itu 17 Maret jam 12.30 UTC. Ya, kalau Maxi kayaknya di jam 12.30 UTC juga. Jadi ini sama ya jamnya ya, di Bybit maupun di Maxi Global. Yang ketiga adalah Binance. Nah, di Binance ini juga akan listing ApeCoin. Ya, nanti teman-teman juga bisa beli ApeCoin di Binance. Lalu di Binance US. Nah, Binance Global sama Binance US itu berbeda ya. Jadi teman-teman kita anggapnya berbeda gitu loh, bukan satu, walaupun sama-sama Binance.
Lalu next selanjutnya ada Toko Kripto ya, Toko Kripto, salah satu exchange terbesar di Indonesia. Dia juga akan listing app di jam 21.30 nanti ya. Jadi teman-teman sudah bisa beli di Toko Kripto kalau tertarik. Habis itu di KuCoin di tanggal 17 juga ya, 6 AM ya. Jadi teman-teman ini UTC ya, 6 AM UTC di KuCoin. Habis itu ada di Huobi Global ya, Huobi Global juga akan listing ya. Ini app coin juga. Habis itu ada OKX. OKX juga akan mulai buka depositnya nanti. Habis itu ada di Kraken. Ya, Kraken ini juga ada di tanggal 17 juga. Semua sih gua rasa di tanggal 17 ya. Nah, ini FTX juga di tanggal 17, 12.30 PM UTC. Habis itu ada Gemini. Gemini juga akan listing app coin. Dan terakhir yang gua tahu adalah Get.io, dia juga akan listing app. Dan gua rasa masih banyak exchange-exchange lainnya yang akan listing app. Cuma belum ketemu aja nih sama gua. Jadi teman-teman silakan lakukan riset lebih dalam lagi. Oke? Ya, jadi sisanya sih teman-teman silakan aja. Kalau pengen pelajari project yang lebih dalam, silakan buka websitenya bagian appcoin.com/about. Di sini ada rinciannya, ya bahasa Inggris. Teman-teman mau translate ke Indonesia juga boleh. Tapi gua rasa isinya sama aja, paling dengan yang tadi gue jelaskan ya. Nah, paling di sini aja sih kayak beberapa board app only ini dapat 10.094 token. Ini kan airdropnya nih. Habis itu mutant app only dapatnya 2.042 token. Habis itu Bored App plus Kennel Club ini dapatnya 10.950 token. Habis itu Mutant App sama Kennel Club ini 2.898 token. Ya kayak gitulah kurang lebih beberapa. Tapi intinya sifatnya dari tokennya ini berfungsi sebagai governance token. Ya intinya seperti itu. Oke, jadi teman-teman nggak perlu punya NFT-nya, yang penting teman-teman punya tokennya untuk menjadi bagian dari tim atau ya pemegang hak untuk governance di AppCoin seperti itu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat cuan dari project AppCoin ini. Tapi baik lagi ya, Dior sama NFA. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.